Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Soliha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 6, subtema 1 dan 2, yaitu hewan di sekitarku dan merawat hewan di sekitarku. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa, duduknya yang rapi, badannya yang tegak, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, dan Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu, dan berilah kami kefahaman dan amal yang diterima. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Nah, Soli dan Soliha, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ustazah mau tanya ya. Kalian tahu hewan yang ada di sekitar kita? Ya, banyak ya. Ada sapi, kambing, ayam, kucing, burung, kupu-kupu, capung. Wah, masih banyak lainnya ya. Nah, tapi apakah kalian tahu bahwa hewan yang ada di sekitar kita tidak semua bisa kita pelihara? Maka dari itu kita harus tahu macam-macam hewan yang dapat dipelihara dan tidak bisa kita pelihara. Hewan yang dapat dipelihara tentunya aman bagi kita dan orang lain. Sedangkan hewan yang tidak bisa kita pelihara itu tidak aman bagi kita dan orang lain. Nah, contoh yang bisa dipelihara apa saja? Iya, tadi ada ayam, kucing, bebek, burung, ikan. Nah, masih banyak lainnya ya. Nah, hewan yang tidak bisa kita pelihara biasanya adalah hewan buas seperti harimau, macan, buaya, ular, beruang. Masih banyak hewan di hutan lainnya yang tidak boleh kita pelihara. Nah, itu tadi sekilas tentang hewan yang ada di sekitar kita ya. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran berikutnya, yaitu tentang huruf tegak bersambung. Pernahkah kalian menulis huruf tegak bersambung? Pasti sudah pernah ya.
Nah, sekarang kita lihat contoh huruf tegak bersambung berikut. Nah, ini adalah contoh penulisan huruf tegak bersambung. Apakah kalian sudah mengingatnya? Oke, sekarang perhatikan cerita yang akan Ustazah bacakan ya. Hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Dari cerita tadi ada huruf yang ditandai. Mengapa? Ternyata huruf yang Ustazah tandai merupakan huruf kapital. Nah, di semester kemarin kita sudah belajar tentang huruf kapital. Perhatikan video berikut. Kita masuk ke pelajaran huruf kapital. Kalian tahu apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya kita menyebutkan huruf besar. Huruf kapital digunakan saat 1. Di awal kalimat, 2. Penulisan nama orang, ketiga, penulisan nama kota atau negara, keempat, nama agama, kitab suci, dan ketuhanan, kelima, nama gelar, dan masih banyak lagi penulisan yang menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kalian sudah mengingatkan apa itu huruf kapital? Sekarang perhatikan teks bacaan berikut. Yang Ustazah lingkarin ini adalah huruf kapital tegak bersambung. Nah, Soli dan Solihah, dari bacaan tadi dapatkah kalian menyimpulkan? Ya, di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai macam bunga. Di kebun tampak kupu-kupu terbang. Lani memelihara ayam dan kelinci di kebun. Ayam dan kelinci diberi kandang. Kandang ayam dan kelinci berdekatan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Perhatikan teks bacaan berikut. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Saat ayam membersihkan kandang ayam, Lani juga ikut membantu agar kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Selain ayam, Lani juga memelihara kelinci. Kelinci Lani gemuk dan bersih karena Lani memberikan makan dengan teratur. Dan Lani juga rajin membersihkan kelinci dan kandangnya. Nah, Soli dan Solihah, apa yang kita lakukan saat kita mempunyai hewan peliharaan? Jika kalian memiliki hewan peliharaan, bukan hanya memberi makan dan minum saja. Nah, kalian juga harus rajin. Kalian harus rajin membersihkan kandang agar kandang tidak bau dan hewan peliharaan juga tidak mudah sakit. Nah, selain itu kita harus memberi makan dengan teratur supaya hewan peliharaan kita terlihat gemuk. Dan jangan lupa dimandikan karena hewan tidak bisa mandi sendiri. Kalian memiliki hewan peliharaan, kalian juga harus bertanggung jawab supaya hewan tersebut
terlihat sehat dan tidak kekurangan makan. Nah, Soli dan Solihah, sekian dulu pembelajaran dari Ustazah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah selalu berpesan, sholat 5 waktu, membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan berbuatlah baik dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.